Sulawesi Selatan nampaknya harus siap-siap mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa kabupatennya. Hal ini dikarenakan sejumlah media mulai mengabarkan kalau akan ada beberapa provinsi baru yang memekarkan diri dari Sulawesi Selatan. Dan provinsi itu diusulkan bernama Provinsi Bugis Timur. Selain itu, ada juga Provinsi Luwu Raya dan Tanah Toraja, yang meskipun nasibnya belum jelas, namun santer diperbincangkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tapi di antara ketiga calon provinsi tadi, yang paling sering dibicarakan adalah Provinsi Bugis Timur. Provinsi Bugis Timur, jika resmi terbentuk, maka luasnya akan hampir setara dengan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sekitar 13.000 km persegi. Sebagai perbandingan, luas Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 15.069 km persegi. Jika Provinsi Bugis Timur ini benar-benar akan terbentuk, maka provinsi ini akan mengambil 6 kabupaten dari Sulawesi Selatan. Kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Sidendreng Rapang alias Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan bahkan Kabupaten Bulukumba. Jika ini terjadi, maka luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan semakin sempit. Dan nyatanya tidak cukup sampai di situ saja. Selain Provinsi Bugis Timur, ada 2 provinsi lain yang sedang diusahakan untuk dimekarkan juga. 2 provinsi yang dimaksudkan adalah Provinsi Luwu Raya dan juga Provinsi Tanah Toraja. Provinsi Luwu Raya rencananya akan mencakup wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, dan satu lagi yaitu Kabupaten Luwu Tengah yang saat ini sedang diusahakan untuk dibentuk. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat sebuah wilayah untuk dimekarkan menjadi provinsi haruslah terdiri dari minimal 5 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa untuk pembentukan daerah provinsi, calon provinsi tersebut harus memiliki paling sedikit 5 daerah yang terdiri dari kabupaten ataupun kota. Sedangkan untuk pembentukan daerah kabupaten, calon kabupaten tersebut harus memiliki sedikitnya 5 kecamatan. Jika seandainya Provinsi Luwu Raya ini disetujui, maka Luwu Raya nantinya akan memiliki luas wilayah yang sangat besar, yaitu mencapai 17.343 km persegi. Selain Bugis Timur dan Luwu Raya, provinsi lain yang direncanakan untuk dimekarkan adalah Tanah Toraja. Jika resmi dibentuk, maka rencananya Provinsi Tanah Toraja akan meliputi daerah yang pertama ada Kota Makale yang masih dalam tahap pembentukan, Kota Rantepao yang juga masih dalam tahap pembentukan, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Toraja Barat yang juga masih dalam tahap pembentukan, dan yang terakhir Kabupaten Mamasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jika Provinsi Toraja resmi dibentuk, maka luas wilayahnya akan mencapai 6.348 km persegi. Nah, di antara ketiga calon provinsi ini, yang paling santer dibicarakan jelas adalah Provinsi Bugis Timur. Wacana ini sudah lama beredar, sejak tahun 2022 yang lalu, dan kini semakin mendapat perhatian publik. Meskipun pemekaran ini sudah disiapkan dengan matang, pembentukannya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah. Lantas, jika resmi dibentuk nanti, daerah manakah yang akan ditunjuk sebagai ibu kotanya? Jawabannya adalah Kabupaten Bone. Bone dipercaya akan menjadi ibu kota dari Provinsi Bugis Timur ini. Lantas, jika Provinsi Bugis Timur ini resmi terbentuk, maka apa dampak yang akan ditimbulkan? Apakah pembentukan Provinsi Bugis Timur ini akan menguntungkan atau justru merugikan? Jika pemekaran Provinsi Bugis Timur terlaksana,
wilayah yang terdiri dari 5 kabupaten ini akan memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya provinsi baru, diharapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan lebih merata dan efektif. Potensi sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan dapat digali lebih maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ini menguntungkan bagi wilayah-wilayah Bugis Timur itu sendiri. Pasalnya, mereka akan menikmati pembangunan di daerah mereka sendiri tanpa harus berbagi anggaran dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka pembangunan bisa lebih ditingkatkan, bisa dipercepat, dan tentu saja bisa lebih merata. Pemekaran wilayah untuk membentuk Provinsi Bugis Timur adalah langkah yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi pembangunan Sulawesi Selatan, khususnya di daerah yang terlibat. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Bugis Timur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan peluang baru bagi masyarakat setempat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa berita ini masih bersifat wacana dan belum ada realisasi nyata dari pemerintah untuk menyetujui usulan ini. Jadi, tidak diketahui pastinya kapan provinsi baru ini akan terbentuk. Jadi jika kita mau melihat lebih mendalam, tantangan terbesar dari calon provinsi ini sebenarnya adalah membentuk provinsi itu sendiri, memekarkan provinsi itu sendiri. Lantas, bagaimana dengan Luwu Raya dan juga Tanah Toraja? Untuk kedua calon provinsi ini, nampaknya masih memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Pasalnya, mereka berdua belumlah memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi sebuah provinsi. Di Luwu sendiri, mereka masih berkutat dengan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang entah kapan akan terwujud. Mahasiswa selalu melakukan demo setiap tahunnya, menagih cita-cita yang entah kapan akan menjadi nyata. Jadi, PR bagi Luwu Raya adalah memekarkan Kabupaten Luwu Tengah. Habis itu, barulah mengusulkan diri menjadi sebuah provinsi baru. Sementara itu, masalah yang kurang lebih sama juga dialami oleh Tanah Toraja. Daerah-daerah seperti Rantepao maupun Makale belumlah menjadi kota yang berdiri sendiri, alias belum dimekarkan menjadi kota. Olehnya itu, mereka harus memekarkan dua daerah itu terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan diri menjadi Provinsi Tanah Toraja. Dan itulah tadi, wacana 3 provinsi baru yang akan dimekarkan di Sulawesi Selatan. Apakah ketiga provinsi ini benar-benar akan terwujud? Kita hanya perlu menunggu saja. Dan yang paling mendekati dan memenuhi syarat adalah Bugis Timur. Dan itu pun masih belum disetujui juga, masih panjang lagi prosesnya. Sedangkan untuk Luwu dan Toraja, nasibnya belum jelas. Mengapa Luwu Raya harus menjadi provinsi? Apakah sudah saatnya Luwu Raya berdiri sendiri dan keluar dari Sulawesi Selatan? Well, pertanyaan demikian mungkin sudah sering kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi tepat di hari ulang tahun Luwu kemarin yang membuat wacana soal Luwu Raya yang harus mengekor menjadi provinsi baru kian santer diperbincangkan. Luwu Raya sendiri dulunya merupakan bekas wilayah dari Kerajaan Luwu sebelum resmi bergabung dengan Indonesia. Wilayahnya meliputi Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu itu sendiri. Selain itu, akhir-akhir ini juga sangat banyak tuntutan dari rakyat Luwu yang ingin meresmikan kabupaten baru, yakni Kabupaten Luwu Tengah, yang juga akan kita bahas di video berikutnya. Sebenarnya, apabila kita melihat dari sisi potensi, jujur saja Luwu Raya ini memang memiliki potensi yang cukup besar, baik di sektor pertanian, perikanan, dan hasil tambangnya. Sehingga wajar saja apabila Luwu Raya hendak dibuat menjadi sebuah provinsi baru di Sulawesi ini. Sama halnya dengan Sulawesi Barat maupun Gorontalo kemarin yang juga dimekarkan menjadi provinsi, semua itu berkat dukungan dari segala golongan dan juga tokoh masyarakatnya. Maka tak heran kalau Luwu pun juga membutuhkan hal yang sama. Luwu hendaknya berusaha menyatukan para tokoh masyarakat yang ada di tanah Luwu itu untuk kemudian bersatu apabila hendak mendirikan provinsi Luwu Raya. Selain itu, salah satu syarat lainnya untuk menjadi sebuah provinsi adalah memiliki 5 daerah tingkat 2. Dan sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa di Luwu Raya sendiri baru terdapat 4 buah daerah saja.
yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan juga Kabupaten Luwu. Masih kurang satu daerah lagi untuk dimekarkan menjadi kabupaten atau kota untuk mencukupi 5 daerah di Luwu Raya. Dan daerah yang santer diperdebatkan adalah pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Aswanto yang dulunya pernah menjadi bagian tim riset untuk menguji kecocokan Luwu Raya menjadi sebuah provinsi, yang juga dilansir dari Tribun Timur. Beliau mengatakan bahwa Luwu Raya sebenarnya telah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi. Mulai dari potensi alam hingga sumber daya manusia yang dimiliki pun sudah melebihi dari cukup. Luwu Raya sudah bisa dimekarkan menjadi provinsi baru. Hanya saja, satu syarat yang belum terpenuhi adalah minimal memiliki 5 daerah administratif. Dan saat ini Luwu Raya baru memiliki 4 wilayah saja. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa mungkin saja bukan karena Luwu Raya yang belum mau mekar jadi provinsi, tapi pemerintah Sulawesi Selatan sendirilah yang tidak mau melepaskan Luwu Raya untuk jadi provinsi. Karena apabila dilepas, maka pendapatan Sulawesi Selatan bisa saja menjadi minus. Seperti salah satunya adalah perusahaan nikel PT Pale yang lokasinya ada di wilayah Luwu Timur yang notabene merupakan salah satu atau mungkin sumber dana terbesar bagi pemerintah Sulawesi Selatan itu sendiri. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa dia punya dokumen janji pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Memang apabila kita meninjau dari segi sejarah, pada zaman Kedatuan Luwu masih berkuasa penuh di Luwu, Datuk Luwu saat itu yakni Andi Jema sempat diundang ke Istana Negara di Jakarta oleh Presiden Soekarno kala itu. Dalam perbincangan tersebut, Soekarno berjanji akan menjadikan Luwu Raya sebagai provinsi sekaligus daerah istimewa. Sayangnya hingga akhir hayatnya, Presiden Soekarno belum sempat menepati janjinya tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena pada waktu itu masih sering terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan dan juga di Luwu Raya, sehingga mengakibatkan fokus pemerintah lebih terarah kepada penyelesaian pemberontakan ketimbang mengurus pemekaran Luwu Raya. Hal ini jugalah yang kerap kali menjadi landasan para mahasiswa tiap tahunnya yang berunjuk rasa untuk menuntut terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah dan kemudian menjadikannya Provinsi Luwu Raya. Tentu untuk mendirikan suatu provinsi tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah kedengarannya. Diperlukan banyak dokumen dan juga banyak waktu serta kepengurusan yang lumayan lama, dan dibutuhkan juga uang yang lumayan banyak tentunya. Selain itu, diperlukan juga persatuan yang utuh dari segenap golongan masyarakat untuk mendukung terbentuknya Provinsi Luwu Raya ini. Apabila masyarakat Luwu bersatu dan syarat telah terpenuhi, maka bukan tidak mungkin Provinsi Luwu Raya akan benar-benar terbentuk. Mungkin proses ini akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Namun apabila memang rakyat Luwu bersatu untuk mendukung pendirian Provinsi Luwu Raya, maka saya rasa itu adalah hal yang patut diperjuangkan.